Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana, mahasiswa IAIN Madura, program studi Pendidikan Agama Islam kelas B. Baik, saya di sini akan sedikit memaparkan tentang pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri atau dikenal dengan nama Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah adalah seorang pembaharu pendidikan Islam pada masa itu, di mana ia lahir di sebuah desa Mahlat Nasr, Provinsi Garbia, Provinsi Negara Mesir. Ia lahir dari kedua orang tua yang sangat sederhana, di mana bapaknya bernama Hasan Khairullah, di mana bapaknya seorang petani dan keturunan orang Turki, dan ibunya merupakan keturunan bangsa Arab, di mana nasabnya bersambung kepada Umar bin Khattab. Kedua orang tuanya merupakan seorang petani yang muslim dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Tapi walaupun mereka bukan orang bangsawan dan kaya raya, orang tuanya memiliki martabat yang sangat tinggi, bahkan dihormati oleh masyarakat sekitar. Muhammad Abduh sendiri memulai pendidikannya di rumahnya sendiri dengan metode membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan seorang guru yang ahli kitab pada masa itu, di mana dalam masa 2 tahun dia bisa menghafal Al-Quran. Dan pada umur 14 tahun ayahnya mengirim Muhammad Abduh ke sebuah desa yang bernama Tanta untuk memulai pendidikannya, di mana di Tanta itu sendiri dia mulai ikut belajar dan mulai beradaptasi dengan dunia pendidikan yang ada di sana. Namun setelah 1 tahun setengah belajar, Muhammad Abduh merasa tidak cocok dengan metode pendidikan yang ada di sana, di mana program pendidikan yang ada di sana berfokus pada sebuah dengan metode menghafal tanpa memikirkan pemahaman seorang peserta didik, sehingga ia merasa tidak betah dan tidak merasa cocok dengan metode pendidikan yang digunakan oleh guru yang ada di sana. Dan pada saat itu Muhammad Abduh berpikiran untuk kembali ke rumahnya, yaitu di desa Mahlat Nasr, untuk membantu orang tuanya di ladang untuk ikut bertani. Dan pada umur 20 tahun ia menikah. Setelah 40 hari pernikahannya, akhirnya Bapak Muhammad Abduh sendiri kembali memerintahkan Muhammad Abduh untuk kembali berangkat ke Tanta untuk belajar pendidikan. Namun di tengah perjalanan Muhammad Abduh sendiri mengubah pikirannya. Ia malah singgah di suatu desa yang bernama Kanisaurin, yaitu sebuah rumah di mana rumah itu merupakan rumah kerabat dari ayahnya, yaitu yang bernama Syekh Darwisi, di mana Syekh Darwisi sendiri merupakan seorang ulama alim yang ada pada saat itu dan merupakan orang yang sering berpergian keluar Mesir, bahkan memiliki sebuah pemahaman tentang ilmu agama Islam yang tinggi dan ahli dalam bidang tafsir dan fikih, sehingga Syekh Darwisi sendiri memberikan motivasi kepada Muhammad Abduh tentang pentingnya sebuah pendidikan. Akhirnya Muhammad Abduh bisa memotivasi Muhammad Abduh, sehingga Syekh Darwisi bisa memotivasi Muhammad Abduh untuk kembali semangat belajar, yaitu dalam hal membaca. Sehingga pada saat itu Muhammad Abduh sendiri memiliki semangat baca yang sangat tinggi dan perubahan yang sangat signifikan. Dan juga pada masa setelah dia belajar kepada Syekh Darwisi, dia juga belajar di Al-Azhar, di mana ada seorang guru yang berkolaborasi dan memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap dirinya, yaitu yang bernama Jamaluddin Al-Afghani, merupakan seorang dosen Al-Azhar yang memiliki pengaruh sangat kuat, terutama dalam pemikiran pendidikan yang diciptakan oleh Muhammad Abduh, di mana pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh sendiri berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, kurikulum pendidikan, dan yang ketiga, metode pengajaran. Tujuan pendidikan Muhammad Abduh sendiri adalah untuk membentukkan karakter yang Islami serta moralitas agama, sehingga dapat menjadi sebuah penopang untuk dalam perkembangan hal sosial, politik, ekonomi, dan semangat gotong royong masyarakat pada saat itu. Dan yang kedua, kurikulum pendidikan, di mana kurikulum pendidikan Muhammad Abduh sendiri dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Dan untuk
Metode pengajaran sendiri dibagi atas dua bagian. Yang pertama, metode belajar mengajar, dan yang kedua, metode makro. Untuk metode belajar mengajar dibagi atas 5 macam. Yang pertama, metode metode keteladanan, dan yang kedua metode latihan dan pengalaman, dan yang ketiga metode cerita, dan yang keempat metode diskusi. Dan yang terakhir adalah untuk metode makro, di mana meliputi dua bagian. Yang pertama kepala sekolah dan yang kedua guru, di mana kepala sekolah pada saat itu harus untuk memiliki sebuah jiwa kepemimpinan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk memimpin bawahannya serta bisa memanage semua program pendidikan yang ada di lembaga pendidikan pada masa itu. Dan yang kedua guru, di mana guru sendiri dituntut untuk memiliki sebuah kemampuan mendidik para peserta didiknya serta bisa memahami perkembangan semua peserta didik dan bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam program pendidikan yang dilaksanakan pada masa itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.